saya ikut gitu lah. Gitu. Tak bisa dikumpulkan gitu. Iyalah, macam mana lagi nak Soalnya kumpul? kita nih untuk mengumpulkan adik-adik kita sama orang dewasa tuh berbeda, Pak. Tak pakai surat. Itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cencik tuan-tuan dan puan-puan majelis penonton yang mulia, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelo, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya, yang makan tak boleh bercakap, yang minum tak boleh berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan-puan gemau hendaknya. Silakan. Baik cencik tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, bahagia bersama keluarga dan bisa beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah di meja sebelah saya ini ada tetamu dari kampung Jawa, Mas Dedi Kurniadi. Beliau adalah seorang pengurus hadroh kampung Jawa. Apa kabar Mas Dedi? Alhamdulillah sehat. Piye kabar? Baik. Api atau baik? Sampun saya. Kita ini bahasa Jawa atau bahasa Melayu? Itu terserah Bapak lah. Dua-dua bisa. Bisa insyaallah. Nek bahasa Jawa kabare wi kabare. Nek sing pripun kabare. Saestune piye saestune? Saestune sejujurnya. Oh, sejujurnya. Sebetulnya. Oh, sebetulnya. Yang sebetul-betulnya ya. Oke, Mas Dedi. Oke, Pak. Apa kegiatan saat ini? Kalau saat ini kegiatan maksudnya macam mana, Pak? Kegiatan saya atau kegiatan sendiri? Kegiatan sendiri sekarang mengajar di SD 16 Kuala. Selalkar. Ngulang, Pak? Alhamdulillah iya, Pak. Ngapa tak tinggal Kuala langsung, Pak? Kan Kang Gumbang banyak itu, Pak. Macam mana, Pak? Belum bisa kalau tinggal di situ, Pak. Oh, belum bisa. Belum bisa. Lagipun perumahannya tuh tak ada. Tapi kan masih terjangkau juga kan? Masih. Alhamdulillah tak payah pindah ya, tak payah. Masih bisa kita pulang. Oke. Mas Dedi sendiri adalah pengurus salah satu pengurus Pak. Ya. Salah satu pengurus daripada hadroh yang ada di kampung Jawa atau desa Bandul lah pada umumnya, tak? Iya. Kira-kira kok bisa dapat hadroh atau ala-alanya seperti apa ceritanya? Kalau kita ini maaf nih, Pak. Kalau seandainya itu nak diceritakan panjang lebar tuh, Pak. Kita singkatkan. Kita singkatkan. Oke, baiklah. Mungkin kalau saya nak membuka sejarah, istilahnya sejarah kan. Latar belakang lah berdirinya hadroh ini memang agak macam tak masuk akal pun iya juga. Bisa jadi gitu. Pasalnya kita sama tahu di desa kita ini memang belum ada yang pernah ikut ataupun yang tahu macam mana hadroh tuh macam mana tak tahu. Macam mustahil kan? Macam mustahil. Cuma karena kita nih dulu kan saya masih di MTS Darul Huda Bandul, ngajak bawa anak ke Mengkirau, desa MTS Mengkirau. Di sana nanti ada penampilan dari anak MTS Mengkirau hadroh. Saya melihat anak-anak dari desa kita ini, dari Bandul nih, kok tertarik itu, Pak. Yang dibawa tuh. Ketika anak sana menampil, anak Mengkirau menampil, tambah lagi, berarti ada ketertarikan anak kita. Responnya itu sangat kuat untuk anak kita nih. Oh, berarti ada peluang nih kan itu. Jadi saya berbual dengan kepala sekolah Pak Teguh SPDI sama Ibu Sri. Kemudian orang-orang tua ini mendukung, Pak. Alhamdulillah mendukung. Bagus nih. Cuma itu tadi, alat itu tadi. Pada tahun 2017 akhir itu, Pak. Pas kebetulan kami lagi menjemput anak kami lahirnya di Jawa. Oh, yang pertama. Baim. Ya, Ibrahim. Jadi pas saya di sana saya telepon Bapak kepala sekolah, Pak Teguh. Pak, mumpung saya di sini nih, Pak. Macam mana kalau alat tuh kita adakan gitu. Agak macam mana juga. Orang tua nih kuat mendukung, cuma itu tadi, Pak, dana itu tadi kan. Jadi entah macam mana lah orang tua nih mengusahakan, dapatlah duit 3 juta rupiah. Yang pada saat itu memang alat hadroh itu paling yang standar, dia murah tapi tak murahan ya, setengah gitu. Oke lah gitu. Dah standar lah. Itulah dapat 3 juta.
Ketika disuruh aja, Mas silakan pilih alatnya. Saya tak tahu. Saya butuh kete Pak, alat hadroh. Saya tak pernah megang. Saya tak pernah megang alat hadroh, tak pernah ikut, tak pernah nengok orang latihan, pokok memang butuh kete. Cuma hobinya suka nengok di HP gitu kan. Dari situ alhamdulillah alat didapat, kita bawa balik. Sampai di rumah pening. Peningnya maksudnya anak yang mau kita ajak ada, alat ada, guru tak ada, Pak. Jadi solusinya? Solusinya kemarin kita pun belum ada kenalan, maksudnya dari Mengkirau kita belum ada kenal. Kemudian kita kumpulkan kawan-kawan kita, alhamdulillah kawan-kawan mendukung, Pak. Dari lingkungan mendukung. Dari situ kita tukar pendapat, kita mulai apa yang bisa dulu. Maksudnya lagunya oke, kita bisa hafalkan lagunya, tapi kalau pukulan kan kita memang agak susah. Jadi kita pakai pukulan kompang dulu, Pak. Kalau boleh diingat waktu itu pertama kita nampil pada STQ Desa Bandul di RW 1. Itu pertama kali kita nampil, itu pukulan kita tuh masih pukulan yang penting masuk. Kata orang yang penting masuk, sedap didengar, oke. Itu acara apa tuh? STQ, Pak. STQ Desa Bandul. Itu pertama kita tampil. Alhamdulillah kawan-kawan tuh, walaupun memang kami tahu itu memang bukan hadroh, sebetulnya bukan pukulan hadroh, tapi kami nekat. Kata orang tuh kalau dah hendak, yang penting mental nak kuat. Tapi selanjutnya untuk mendatangkan pelatih ini macam mana nih? Dari acara kegiatan itu, Pak, rupanya kami itu tercium, istilahnya dari desa sebelah yang dah berdiri hadroh ini tercium, berarti di Bandul ini tengah ada gitu kan. Kemudian orang tuh menghubungi, Pak, datangkan aja yang dari Mengkirau. Cuma kami ini karena memang belum kenal, belum apa, jadi agak segan nak datangkan tuh segan. Alhamdulillah pada waktu itu pas pula dari Mahameru, itu kan majelis hadroh desa kecamatan Merbau dan Tasik Pelipuyuh, di situ bergabung dua kecamatan, ada kegiatan di Dedap. Jadi kami mengambil momen, kemudian dia pun memang ingin menjambangi kami gitu kan. Jadi oke, kami nginap di Bandul. Jadi gunakan waktu satu malam itu, kita benahi pukulannya apa segala macam. Alhamdulillah dari malam itu kami juga ditarik menjadi anggota Mahameru Dalhuda itu, pelan-pelan, tapi insya Allah alhamdulillah sekarang sampai udah sekarang mulai alhamdulillah udah mulai mapan untuk apanya. Oke, kenapa harus hadroh bukan band atau bukan zapin gitu? Sebetulnya kalau masalah itu, Pak, pertama kan kita untuk hadroh ini itu kan dari panggilan macam mana, kita tuh nak membuat kegiatan untuk adik-adik kita yang sifatnya positif, Islami lah. Sebetulnya tidak juga untuk kesitunya pun tidak juga, Pak. Yang paling itu kegiatan yang positif yang diminati anak, sebetulnya itu poin pertamanya. Kemudian yaitu peluang nengok anak, anak ini minat. Jadi dari situ orang tua pun banyak yang mendukung, kawan-kawan juga banyak mendukung. Lagipun dari latar belakang tadi nengok mainnya sedap rasanya, dari punya orang tuh pun semangat nengoknya. Sebelum ada hadroh itu, Pak, saya dengan kawan, ada juga kawan dari Kampung Jawa itu, kami jalankan kompang. Karena anak-anak ini memang agak banyak dia, Pak. Kemudian gairah dia menggebu-gebu hingga sampai sekarang. Main kompang tuh setahun lebih bertahan. Dah pandai itu dia mulai ada bosan. Ini tak bisa. Kita harus buat kegiatan baru. Itu yang terpikirkan dari saya tuh. Maksudnya kami kawan-kawan semua lah yang agak dah dewasa gitu kan. Kita harus buat kegiatan yang lain yang memicu anak-anak ini tak itu aja. Kemudian ya namanya hadroh itu kan memang sholawatan, jadi walaupun nampaknya bergendang apa segala macam kan, tapi intinya kan kita bersolawat ke atas Nabi itu ya. Terus kalau manggung nih di mana aja dan event apa aja yang dah dilakukan?
Kalau untuk manggungnya alhamdulillah kegiatan MTQ dah kita ikuti, kegiatan Mahameruan. Mahameruan itu perkumpulan hadroh yang ada di Kecamatan Merbau dan Tasik Putri Puyuh, Pak. Itu keliling kita kemarin ada kegiatannya sebulan sekali, nanti kita keluar dalam arti nanti di desa ini gitu. Kita manggung kan? Ya. Apakah ada dari tuan rumah atau tuan pelaksana? Untuk itu, Pak, memang rata-rata di mana-mana grup hadroh setiap diundang tak akan macam mana bahasanya, Pak. Soalnya yang kita bawa ini sholawat. Kita mau ngasih harga itu tidak mungkin. Jadi, karena sholawat itu memang terlalu berharga. Bukan dijual belikan. Ya istilahnya begitu. Jadi anak-anak ini mendapatkan tempat untuk tampil itu sudah sangat luar biasa sebetulnya. Tapi ada yang ngasih. Alhamdulillah ada. Tapi kan itu istilahnya seikhlasnya. Seikhlasnya untuk kas. Jadi alhamdulillah anak-anak pun tidak menanyakan, oh Pak kita semalam tampil dapat berapa? Alhamdulillah tak ada. Jadi anak ini mendapatkan wadah untuk sama-sama sholawatan, meluahkan hobi, apa segala macam itu anak-anak alhamdulillah sudah senang. Selama ini ada alat rusak tuh? Alat rusak ada, Pak. Kalau alat yang pertama kita beli itu udah tinggal 2 kompangnya. Tapi kemudian ada bantuan juga dari anggota MPR pusat, Ibu MPR pusat. apa boleh disebut? Boleh, silakan. Apa? Bapak Ibu Hajah Instiawati Ayus. Oh, Bu Ya, melalui Pak Taslim Prawira, kemudian melalui Pak Sahlan sebagai Ketua Yayasan Darul Huda Bandul, dapat alat. Bisa kita gunakan untuk kaderisasi anak-anak adik yang baru. Jadi alhamdulillah kemarin barusan dapat lagi alat dari Bapak Kades yang terpilih. Sistem keanggotaan ini macam mana? Merekrut nih sistemnya macam mana? Kalau untuk rekrut, iya, sebelumnya kan karena alat hadroh ini diadakan oleh MTS Darul Huda Bandul, kami juga membawa grup ini dengan nama Darul Huda Bandul. Saya juga mengasih tahu sama Bapak Kepala Sekolah, Pak, kalau seandainya ada siswa yang mau ikut, kami terima dengan lapang dada. Maksudnya, dan sampai saat ini juga saya bilang juga sama kawan-kawan, siapa saja boleh ikut. Tidak terkecuali maksudnya, oh saya bukan anak MTS, tidak. Atau, oh saya bukan orang Kampung Jawa, tidak. Semua boleh ikut. Nak landing, Pago, seluruhnya ikut. Karena selama ini juga yang dari Pago juga ada ikut, dari landing juga ada ikut. Kemarin ada juga dari Bangunsari mau ikut. Saya bilang, oke, silakan datang, ayo sama-sama kita maju. Maksudnya saya gitu. Jadi namanya memang Hadroh MTS Darul Huda Bandul gitu ya? Iya, karena itu tadi kami mengingat alat juga kita datangkan karena yang dari MTS Darul Huda Bandul. Sponsor utama lah. Sponsor utama. Karena tempat mengadu pertama di situ kemarin kan. Sebelum di MTS itu saya juga pernah mengadu kemarin pernah ada kumpulan pemuda. Cuman responnya memang ada respon positif. Cuman tak ada pergerakan istilahnya gitu lah. Jawabannya tuh mengambang. Jadi saya adukan ke MTS Darul Huda Bandul, alhamdulillah dapat sampai saat ini. Di Selat Ako ini kan dah ada nih Hadroh kan? Iya. Ada kan? Macam mana pandangannya? Apakah nanti dijadikan kawan saling berbagi atau jadi saingan nih? Kalau saingan saya rasa tak lah ya. Tidak, Pak. Karena begini, pada berdirinya Hadroh Selat Akar itu karena orang Kang Khalil ini dia cerita sama kita, macam mana Bandul bisa ada Hadroh ini. Saya cakap kami nekat mengolah anak-anak macam mana, kami nekat. Kita tengok anak-anak hobinya gini, oke kita ikuti. Kemudian ada keraguan situ, terus saya ajak kawan kami Sawaludin untuk ayo kita yakinkan Kang Hol ini harus bisa nih. Iya, rekan bersama lah. Iya. Pokoknya selakarnya harus jadi karena ada keinginan dari yang tua. Karena kalau udah yang tua jalan biasanya yang bawah itu ngikut. Betul. Alhamdulillah sekarang lebih kurang setahun ya.
Oke lah Mas Didi. Oke, Pak. Terima kasih sudah datang di SBTV. Alhamdulillah, sama-sama. Sehat selalu. Amin. Hadrohnya tetap maju. Amin ya Allah. Berselawat. Mudah-mudahan dengan berkesenian sekaligus sebab pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekali lagi saya minta maaf lah atas segala penerimaan tamunya yang tak ada pada tempatnya. Cuma saya ada satu permintaan nih, Pak. Ada apa? Mungkin ini saya nak meluahkan apa ya, macam Isi hati lah nak. isi hati itu tidak macam mana ya, keinginan lah yang teringin betul untuk desa Bandul nih. Sebetulnya saya tuh pengen berangan-angan lah istilahnya. Kita tuh buat grup hadroh yang di situ orangnya dah dewasa gitu, macam dewasa. Aku Jadi enggak loh. iya Serius. maksudnya gini, Serius? Pak. Jadi kita kalau sudah yang dewasa ini punya grup, jadi kita bisa buat macam sholawatan mungkin majelis lah istilahnya. Wah, memang berat, cuman situ kan cuma berangan-angan kan boleh. Tapi saya serius nih, betul. Aku serius, aku enggak. Saya dah lama ngajak, banyak yang saya ajak istilahnya, ayolah sama-sama gitu kan. Jadi kalau anak sekolah yang kita didik nih, Pak, dah mantap dia. Tamat sekolah dia hilang, kita pening, kita cari lagi yang baru. Betul. Jadi di situ. Tapi kalau seandainya kita yang dah menetap di kampung nih, jadi kan senang, nanti dah ada bagian pukulan, dah ada bagian bass, dah ada vokal. Buat usah lengah lagi. Kita ikut. Siapa yang nak ikut. Pokoknya saya ikut keinginan itu tadi lah. Kita Tapi harus jadi nih. Harus jadi nih. Aku enggak betul nih. Insya Allah. Tapi kan itu tadi dukungan dari kawan-kawan. Oke, jalan. Silahkan pada mereka kumpulkan siapa-siapa orangnya, saya ikut gitu lah. Gitu. Tak bisa dikumpulkan gitu. Iyalah, macam mana lagi Soalnya kita nih untuk mengumpulkan adik-adik kita sama orang dewasa itu berbeda, Pak. Tak pakai surat. Itu tadi. Surat itu nak tanda tangan, Pak. Tanda tangan itu yang berat tuh. Rapat sekejap kan? Iya. Ya serius saya dukung. Ya mudah-mudahan apa yang dikehendaki Mas Dedi tercapai.